Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan Kabarang Agam bersama saya, Prinsesia. Festival Danau Maninjau Fesdama ketiga yang berlangsung pada Selasa 30 Juli 2024 disambut antusias oleh masyarakat. Festival ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah SP bersama dengan Bupati Agam Dr. Haji Andri Warman MM yang menandai pembukaan dengan pemukulan tambua tansa sebagai alat musik tradisional Minangkabau. Pengunjung dapat menikmati tradisi bahondo, eksibisi baju kurung basiba, permainan tradisional, penampilan kesenian, simuntu, serta seminar yang semuanya menggambarkan kekayaan budaya Minangkabau. Selain sebagai hiburan, acara ini juga berfungsi sebagai media edukasi dan pelestarian budaya, terutama bagi generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Agam Dr. Haji Andri Warman MM menegaskan bahwa Fesdama selaras dengan visi dan misi Kabupaten Agam untuk mempromosikan kehidupan masyarakat yang madani berdasarkan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Fesdama ini juga memiliki peranan penting dalam pelestarian nilai-nilai luhur kebudayaan bagi generasi muda sebagai sarana peningkatan kreativitas anak negari serta sebagai platform untuk mengembangkan dan mempromosikan UMKM kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat, terutama para nenek mama, untuk berperan aktif dalam menjaga dan memelihara adat istiadat serta menjalankan adat budaya Salingka Nagari di Kabupaten Agam. Festival ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya dan tradisi di Kabupaten Agam dengan meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Diharapkan dampak positif pada perekonomian lokal khususnya bagi pelaku UMKM dan industri pariwisata semakin terasa. Fesdama tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga sebagai media promosi kekayaan budaya Minangkabau kepada dunia. Kegiatan ini memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dan menunjukkan kreativitas serta potensi yang mereka miliki. Fesdama ketiga ini dengan segala keunikan dan kekayaannya diharapkan menjadi event tahunan yang khusus berkembang dan menjadi ikon budaya serta pariwisata di Sumatera Barat dan Kabupaten Agam serta Maninjau secara khususnya. Festival ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan rasa bangga masyarakat akan budaya mereka sendiri serta memperkuat ikatan sosial di antara warga negari Paninjauan dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Agam terus berkomitmen dalam membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan meluncurkan produk air minum dalam kemasan yang bernama Agam Water yang diproduksi oleh Perumda Tirta Antokan. Acara launching ini berlangsung di Bandar Baru pada Rabu 31 Juli 2024 dan diresmikan oleh Bupati Agam Dr. Haji Andri Warman MM yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Dr. Andas Haji Busti MSI. Bupati Agam dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas terwujudnya produk AMDK ini yang merupakan milik masyarakat Agam. Ia juga menegaskan bahwa produk ini akan dikenal lebih luas dengan penamaan Agam Water sebagai upaya untuk memperkenalkan Kabupaten Agam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Pertama, saya tentu mengucapkan terima kasih kepada jajaran direksi PDAM Kabupaten Agam di bawah PT Tirta Antokan yang telah mewujudkan AMDK dengan merek Agam Water, karena ini salah satu impian saya pada waktu saya setelah dilantik. Saya lakukan survei ke beberapa tempat dan dari survei tersebut akhirnya hari ini terwujud. Kenapa saya agak ngotot waktu itu ada air mineral dalam kemasan ini? Karena Agam ini begitu luas, sumber air bersihnya cukup banyak. Sayang rasanya kalau air bersih tersebut cuma masuk ke sungai atau ke kali atau ke ke sawah doang. Kenapa nggak kita manfaatkan? Karena sekarang kalau kita lihat data yang ada, mungkin bukan sekedar di Agam, mungkin Indonesia atau dunia, rata-rata semua orang sudah punya air mineral dalam kemasan. Itulah salah satu cita-cita saya, dan untuk itulah kita tugaskan
Direktur PDM yang sebelum Pak Wahyu untuk melakukan penjajakan dan pengurusan izin-izinnya. Hari ini kita resmikan, nah kita buat mereknya Agam karena kita ingin mempopulerkan nama Agam. Karena Agam ini secara nasional sangat dikenal, kita banyak tokoh-tokoh nasional di kita. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Antokan Wahyu Tanaka mengungkapkan bahwa Agam Water memiliki tagline dari alam kita untuk agam kita. Ia menjelaskan bahwa produk ini diproduksi di pabrik dengan standar tinggi, menggunakan proses penyaringan dan pengemasan yang canggih. Proses penyaringan air Agam Water menggunakan berbagai metode, termasuk silikasen untuk partikel tersuspensi, manganisen untuk logam berat seperti besi dan mangan, karbon filter untuk menghilangkan bau dan kuman, serta multi-cartridge filter dengan ukuran 0,1 mikron yang mampu menyaring beberapa jenis mikroba. Dengan peluncuran Agam Water ini, pemerintah Kabupaten Agam berharap dapat memperkenalkan potensi daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi sumber daya alam yang ada. Awet, mantap. Polres Agam menggelar Operasi Patuh Singgalang 2024 selama 14 hari dilaksanakan tanggal 15 hingga 28 Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi ini menekankan pentingnya keselamatan di jalan raya dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Agam melalui Kanit Gakum Ibda Fauzan SH menyampaikan bahwa selama operasi ini pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan untuk menegakkan disiplin lalu lintas. Selama Operasi Patuh 2024, Satlantas Polres Agam telah melakukan 287 giat pengaturan, 76 giat penjagaan, 9 giat pengawalan, dan 287 giat patrol. Selain itu, tercatat 2 kecelakaan lalu lintas terjadi selama operasi, melibatkan 1 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2. Akibat dari kecelakaan tersebut, 2 orang mengalami luka berat dan kerugian material mencapai 8 juta rupiah. Dalam operasi ini, sebanyak 106 pelanggaran lalu lintas terdeteksi, dengan jenis pelanggaran paling banyak adalah tidak memakai helm, kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor TNKB, dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Selain penindakan, petugas juga memberikan teguran kepada 435 pengendara sebagai upaya edukasi agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Ibda Fauzan juga menambahkan bahwa jajaran Polres Agam mengedepankan program pendidikan masyarakat Dikmas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Polres Agam untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya, sekaligus sebagai langkah preventif untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Agam. Saya Kanit Gakum Polres Satlantas Polres Agam mewakili Kasat Lantas menyampaikan bahwa memang betul kita di jajaran Polda Sumatera Barat melaksanakan operasi Patuh Singgalang tahun 2024 dimulai tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli 2024. Yang menjadi tujuan dari operasi ini adalah untuk menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Sasaran utamanya tentang keamanan berkendara. Pada intinya kita meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap perilaku berlalu lintas. Bagaimana untuk kendaraan roda 2, misalnya penggunaan helm, penggunaan kelengkapan kendaraan. Kalau kendaraan roda 4 seperti penggunaan safety belt dan segala macam. Dari data yang kami lihat selama melaksanakan operasi selama 14 hari ini, paling utama itu paling banyak pelanggaran tidak menggunakan helm. Terus ada juga kendaraan yang tidak pakai TNKB. Berikutnya juga knalpot yang tidak sesuai dengan spek pabrik. Ada detailnya. Untuk pelanggaran tidak pakai helm sebanyak 100 pelanggaran, melawan arus ada 2 pelanggaran, terus ada pelanggaran di bawah umur, pengendara di bawah umur sebanyak 4 orang.
yang kita berikan tindakan berupa penilangan. Sementara pelanggaran-pelanggaran lainnya kita berikan berupa teguran simpatik. Terima kasih telah menyaksikan Kabar Agam. Saya Prinsesya beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan berita terkini seputar Kabupaten Agam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.